Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sepakat bahwa hidup ini hanya sementara dan pasti nantinya kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada manusia agar mereka bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan salah satu di antara kunci agar seorang hamba bisa selamat ketika di dunia dan di akhirat adalah dia bisa bersikap yang terbaik kepada Tuhannya, kepada dirinya sendiri, dan kepada sesama makhluk yang ada di sekitarnya. Tiga inilah yang menjadi dasar kita berinteraksi. Kita selalu berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan diri kita sendiri, dan berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Dan untuk bisa berbuat baik kepada tiga hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dengan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Pesan yang pertama yang beliau sampaikan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena seorang hamba setiap kali dia berinteraksi dengan Allah, dia dituntut untuk bertakwa kepadanya. Dan bentuk takwa adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Talq bin Habib rahimahullah, an ta'mala ta'atallah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah dengan bimbingan dari Allah dalam rangka untuk mengharapkan pahala dari Allah. Dan wa antajtaniba maksiatallah, dan kau menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Ala nurin minallah, didasari karena panduan dari Allah. Takhafu iqaballah, karena takut dari hukuman Allah Ta'ala. Dan dimanapun kita berada, dituntut untuk selalu menjaga takwa ini. Karena Rabb yang kita sembah ketika kita berada di tanah asal adalah Rabb yang sama yang kita sembah ketika kita sedang safar, adalah Rabb yang kita sembah dimanapun kita berada. Maka Nabi SAW berikan kunci. Kalau kamu ingin mendapatkan balasan terbaik dari Allah, jagalah ketakwaan kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa atbi'il hasanatas sayyi'ata tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringi setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan dengan perbuatan kebaikan. Ada dua tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Makna yang pertama, iringi perbuatan maksiat dengan kebaikan, artinya adalah iringi setiap perbuatan maksiat kita dengan bertobat kepada Allah. Sehingga Nabi SAW menyebut perbuatan taubat dengan al-hasanat, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal al-hasanat, yaitu taubat, bisa menghilangkan as-sayyiat, setiap perbuatan dosa. Dan Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa, hakikatnya dia tidak memiliki dosa tersebut.
Dan makna yang kedua, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan kebaikan. Artinya adalah ketika kita merasa kita sedang tenggelam dalam perbuatan maksiat, ketika kita sedang melakukan perbuatan dosa, maka salah satu di antara cara untuk menghapuskan dosa itu adalah berbuatlah baik, lakukanlah amal saleh setelah berbuat dosa itu. Bisa dalam bentuk kita melaksanakan salat, atau kita berzikir, atau membaca Al-Quran, atau melaksanakan ibadah yang lainnya termasuk sedekah. Karena dengan ibadah yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan penghapusan atas dosa yang kita kerjakan. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, as-salawatul khams war ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, jumatan ke jumatan berikutnya, termasuk Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menjadi kafarah dari perbuatan dosa selama dosa-dosa besar dijauhi. Janji yang diberikan Nabi SAW, orang yang mengiringi perbuatan buruk dengan kebaikan, maka dosa perbuatan buruk itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari cara terbaik untuk bermuamalah kepada diri kita, agar diri kita tidak terbebani dengan aneka banyak dosa, aneka macam dosa yang kita lakukan. Kemudian pesan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan sikapilah orang lain dengan akhlak yang mulia. Karena dengan memberikan akhlak yang mulia kepada sesama, maka kita menjadi orang yang dinilai berharga bagi masyarakat. Manusia dinilai karena akhlaknya, bukan karena yang lainnya. Status sosial akan menjadi hilang apabila orang itu memiliki akhlak yang tercela. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kaum muslimin, jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan 3 akhlak baik yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa dalam melakukan akhlak yang mulia, yang kita pikirkan tidak hanya berkaitan dengan interaksi manusia dengan manusia, termasuk juga interaksi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntut untuk berakhlak mulia kepada Allah. Kita juga dituntut untuk berakhlak mulia kepada diri kita sendiri, dan kita juga dituntut untuk berakhlak mulia dengan sesama manusia yang ada di sekitar kita, baik keluarga kita, tetangga kita, teman kita, maupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Ada sebagian orang yang punya prinsip akhlak yang mulia itu adalah berbuat baik kepada sesama manusia saja. Tentu prinsip ini adalah prinsip yang salah, karena jika demikian berarti bisa jadi dia meninggalkan aturan Allah, mengesampingkan akhlak kepada Allah dengan alasan dia berakhlak kepada manusia. Kalau ada orang lain yang mengajak kita untuk berbuat maksiat dan kita menolaknya, maka kita tidak disebut telah berakhlak jahat kepadanya. Berbuat baik kepada sesama manusia tidak boleh berlaku mutlak sampai harus melanggar aturan yang diberikan oleh syariat. Karena itulah mohon untuk diperhatikan, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada diri kita, dan ada akhlak kepada sesama manusia, dan masing-masing harus diberi porsi sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam aturan syariat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan hidayah untuk selalu menjadi manusia yang bersikap ideal dalam kegiatan apapun yang kita lakukan, baik ketika berinteraksi dalam ibadah maupun ketika kita bermuamalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.